Jangan lupa YouTube channel. Hello, hi, welcome back to my channel Dian Bizet. Hari ini saya akan share kepada kamu satu pengalaman yang saya lalui sendiri, yang saya alami sendiri, yaitu tentang pengalaman alahan teruk masa pregnant, dan apa ikhtiar yang saya buat atau apa ikhtiar yang saya lakukan untuk cover saya punya keperluan nutrisi walaupun dengan keadaan alahan yang sangat teruk masa pregnant tuh. Apa ikhtiar yang saya lakukan atau apa ikhtiar yang saya buat untuk tetap memenuhi keperluan nutrisi seorang ibu yang pregnant. Sebelum itu saya share dulu apa alahan yang saya alami masa saya pregnant tuh. Alahan pertama yang saya alami yaitu saya ala kepada semua jenis sayur. Semua jenis sayur saya tidak boleh masuk. Asal saya makan, saya mesti muntah dan saya mesti rasa pitam, mual, macam biasa yang macam morning sickness tuh. Dan memang tidak boleh masuk, dia akan keluar balik. Itu alahan yang pertama, ala kepada semua jenis sayur. Semua jenis sayur pun saya tidak boleh masuk. Sedangkan kalau sayur nih, apa-apa jenis sayur lah. Sayur nih adalah keperluan utama bagi seorang yang pregnant kan. Alahan saya yang kedua ialah ayam. Saya sangat alah kepada ayam. Tidak kiralah ayam tuh depan mata atau ayam tuh orang lain yang makan, atau saya dengar orang sebut perkataan ayam sahaja pun saya boleh rasa pening, saya boleh rasa mual, dan saya terus direct muntah. Ataupun saya hanya dengar orang di dapur kalau di rumah lah tengah potong ayam, saya terus otomatis rasa pening dan mau muntah asalkan saya dengar perkataan ayam ataupun nampak ayam itu sendiri, ataupun even orang lain yang makan pun, even orang lain yang tengah makan di sebelah atau di restoran atau di mana-mana, memang saya akan terus rasa pening, mual, dan direct muntah. Itu alahan yang kedua. Alahan saya yang ketiga ialah bau, aroma atau minyak wangi atau apa-apa sajalah yang sangat kuat, bau yang terlalu kuat, even bau perfume ke apa-apa yang selama saya sebelum pregnant tuh pakai, ataupun selama saya sebelum pregnant tuh pernah guna atau pernah hidup, saya oke saja. Tapi masa saya mula pregnant tuh, yang saya sendiri pun belum tahu saya pregnant, saya boleh muntah, saya boleh pening, saya boleh lemah semangat, saya terus berpeluh, saya terus pening dan muntahlah kalau terhidup bau yang macam terlalu kuat, bau perfume, bau asap rokok. Tapi kalau bau masakan tidak. Untuk bau-bau yang macam minyak wangi, macam tuh bau perfume kereta yang terlalu kuat. Paling teruk lagi di tempat kerja saya masa mula saya pregnant tuh, yang saya sendiri pun belum tahu saya pregnant. Kawan satu kerja lah, yang setiap hari dia pakai deodoran yang sama dia pakai. Dan masa saya belum pregnant tuh, saya oke saja dengan dia punya deodoran tuh, tiada masalah pun. Biasa saja bau deodoran dia. Tapi masa saya sudah pregnant tuh, tiba-tiba ada satu hari itu saya betul-betul tidak boleh tahan dengan dia punya bau deodoran spesifik. Saya betul-betul boleh tahu itu bau deodoran yang dia pakai. Dalam masa yang sama saya betul-betul tidak tahan, dan on the spot saya suruh kawan tuh pergi cuci dia punya ketiak. Tahu, saya direct pergi suruh dia cuci dia punya ketiak. Kesian juga kawan saya tuh, tapi sebab ya mungkin masa tuh saya sendiri pun saya belum tahu saya pregnant, tapi orang-orang yang di sekeliling saya, dorang boleh tahu sudah tuh ciri-ciri orang yang tengah alahan. Sebab first time pregnant, saya sendiri pun
belum pernah lalui lagi macam mana keadaan sebenar orang yang alahan teruk nih. Oke, so itu tentang cerita alahan saya. Dan saya akan share kamu apa ikhtiar ataupun apa cara saya yang saya lakukan supaya walaupun dengan keadaan yang alahan teruk tuh, saya tetap masih boleh memenuhi saya punya keperluan nutrisi sebagai seorang ibu yang sedang mengandung, yang sedang pregnant. Oke, yang pertama ialah protein. Sumber protein nih sangat penting tau. Dia sangat penting untuk seorang ibu yang mengandung. Selepas itu kepentingan protein adalah untuk membantu pertumbuhan sel-sel otot, tulang si ibu dan juga si baby lah dalam kandungan tuh. Yang bagusnya ESP Shake ini ialah ya tiada gula tambahan, dia rendah GI, lepas tu dia non GMO. Itu paling penting. Dan paling penting ialah dia rendah GI. So tiada kebimbangan untuk kita dapat potensi GDM. Sebab ibu pregnant nih paling bikin takut ialah boleh dapat GDM. So ESP Shake ini dia tidak akan memudaratkan kita untuk risiko GDM lah, sebab dia memang tidak gula tambahan dan rendah GI. So inilah sumber protein yang saya ambil masa saya pregnant sebagai pengganti kepada ayam lah, sebab saya memang langsung tidak boleh ayam tuh langsung tidak boleh masuk. Dan saya bukan sejenis yang telur pun saya tidak seberapa suka makan. And then ikan pun begitu juga. Ikan pun saya hanya makan, saya bukan semua jenis ikan saya makan. Lagipun kalau di Semenanjung nih sendiri ikan tuh sangat mahal lah berbanding harga di Sabah. Kalau di sini harga dia agak sedikit mahal. So berbanding saya dapatkan nih 1 tong nih saya boleh minum dalam 2 bulan macam tuh. Harga pun berbaloi dengan keperluan kita lah. So yang kedua apa yang saya ambil ialah ini Vitali Iron Plus. Ini pun dari Shaklee juga. Vitali ini adalah multivitamin yang lengkap dengan 28 jenis vitamin dan juga mineral. Lepas tu yang paling penting dia ada zat besi. So zat besi ni dia sangat penting tau. Dia sangat penting untuk seorang ibu yang pregnant untuk membantu meningkatkan HB. Kalau untuk ibu-ibu yang ada masalah HB, dia memang membantu meningkatkan bacaan HB. Sebab kalau seorang ibu yang mengandung nih, dia mesti makan banyak sayur. Dia perlukan banyak sayuran dan juga buah-buahan, barulah dia punya HB pun maintain, dia punya kesehatan dalaman pun maintain lah, keperluan dalaman semua terjaga. Tapi sebab kan saya alahan dengan sayur, dengan ayam, saya tidak boleh terima apa-apa jenis sayur. Yang saya boleh terima masa itu ialah hanyalah buah-buahan semua boleh, timun dan makanan kampung macam keladi, keladi boleh, ubi keledek pun boleh masa tu selera saya begitu. So saya ambil ikhtiar zat multivitamin dari Shaklee ini untuk kekalkan keperluan nutrisi saya dan juga untuk bantu saya tingkatkan saya punya HB dan kekalkan saya punya HB. Sebab kalau kurang makan sayur, HB kita memang akan drop. First appointment saya di klinik selepas buka buku tuh, saya punya HB ialah 10 plus saja macam tu. So 10.8 kan. So second appointment dengan alahan yang teruk, dengan apa-apa pun tidak boleh masuk, turun lagi, drop lagi pergi 10.4. So saya ambil ni sekali dengan vitamin C ini. So bila dua-dua ni ambil sama-sama, dorang akan bekerja sama. Penyerapan zat besi itu lebih bagus, dia lebih cepat menyerap kalau diambil bersama-sama dengan vitamin C ini. So selepas next appointment lagi, saya punya HB pun sudah naik
pergi 11 plus sampai labu salin dia maintain begitu saja. Dia antara 11 hingga 12, dia tidak drop pergi 10 lagi. So 2 nih sangat membantu untuk tingkatkan dan kekalkan kita punya bacaan HB untuk orang yang pregnant. Nah, lagipun vitamin C ini pun sangat penting untuk kita ambil tahu masa pregnant, sebab dia akan bantu kita kekalkan, tingkatkan sistem imunisasi kita supaya kita jangan demam, kita jangan selesma, kita jangan sakit-sakit, kita jangan batuk-batuk. Sebab kamu tahu juga kan kalau pregnant, kalau kita batuk, kalau kita demam, memang sangat penat, memang sangat sengsara. Dan kalau batuk tuh memang satu kesengsaraan bagi seorang yang tengah pregnant, kan? Oke, next apa yang saya ambil ialah ini, Osteomatrix. Sebab kenapa saya ambil ini? Osteomatrix ini adalah sumber kalsium yang lengkap dengan magnesium, vitamin D dan juga zinc. Kenapa saya ambil ini? Sebab saya sejenis yang tidak berapa suka minum susu. Saya suka minum susu, tapi masa pregnant tuh saya kurang minum susu. Sebabnya ialah kalau pregnant kan kita selalu kerap macam pergi buang air kecil. So kalau sebelum tidur tuh kita minum susu lagi lah kita tambah terganggu kita punya tidur. Sebab balik-balik mau pergi tandas. So, Osteomatrix ini memang penting, salah satu yang sangat penting dan memang perlu kita ambil sebab sumber kalsium. Sumber kalsium yang mana boleh bantu kita elak daripada sembelit. Sebab sembelit ini pun gerun juga kalau kita ada sembelit masa pregnant, belum lagi masa pantang tuh. So, ini bantu kita elak sembelit, bantu kita elak sakit gigi, bantu kita elak gusi berdarah juga. Sepanjang saya pregnant tuh so far saya memang tidak masalah gusi berdarah, sakit gigi dan juga sembelit. Sampai labu salin memang saya tidak masalah tuh. Dan masalah kejang kaki pun mungkin sekali dua saja macam itu, tapi tidak teruk sebab ada nih kalsium, ada nih Osteomatrix daripada Shaklee. So itu saja perkongsian saya hari ini, yaitu tentang alahan teruk semasa pregnant dan juga apa ikhtiar yang saya buat atau apa ikhtiar yang saya ambil untuk saya even dengan keadaan yang alahan sangat teruk, tapi saya still boleh lengkapkan keperluan nutrisi saya sebagai seorang ibu yang mengandung. Sebab kalau kita punya nutrisi tidak lengkap, kita punya keperluan semua kurang, kesian kita punya baby, kesian kita punya baby, orang tidak dapat apa yang patut orang dapat. Sebab baby dia kongsi semua apa yang ada dengan kita, protein dengan kita, semua baby kongsi untuk orang punya pembentukan sel-sel, pembentukan otot orang. Begitu juga dengan yang lain-lain, semua baby itu kongsi daripada kita. So itu saja perkongsian daripada saya hari ini. ESP sumber protein, Vitally yaitu multivitamin dan juga zat besi, vitamin C dan juga Osteomatrix. So harap membantu untuk yang terutama yang baru first time pregnant ataupun yang sedang pregnant. Okay, so bye bye, thank you for watching.